Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fadli. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 289215031. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi aspek hukum dalam bisnis, bertujuan untuk menyelesaikan ulangan akhir semester dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Eti Idayani MPD. Baiklah, di materi yang pertama ada surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen yang memiliki nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Manfaat surat berharga ini secara hukum, surat berharga bermanfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Surat ini pun memiliki fungsi sebagai surat yang mempunyai sifat hukum kebendaan dan surat tagihan utang. Ciri-ciri surat berharga yaitu yang pertama, berbentuk dokumen, yang kedua, memiliki nama, yang ketiga, berisi perintah atau janji tanpa syarat, yang keempat, terdapat nama orang yang membayar, yang kelima, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Jenis-jenis surat berharga, yang pertama ada wesel, cek, dan kwitansi. Baik, dilanjut. Ada penanaman modal dalam negeri dan asing. Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Penanaman modal ini sudah terdapat di dalam pasal 3 ayat 2 tentang UU penanaman modal, yang terdiri dari yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang kedua, menciptakan lapangan kerja, yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, yang kelima, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, dan yang terakhir ada mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Kebijakan penanaman modal. Pemerintah mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan dalam penanaman modal. Caranya, yang pertama, memberi perlakuan yang sama antara penanaman modal asing dan modal dalam negeri. Yang kedua, menjamin kepastian hukum, kepastian usaha, dan keamanan berusaha. Dan yang ketiga, membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Baik, di sini ada materi joint venture atau joint venture, merupakan sebuah kesatuan perusahaan atau korporasi yang dibentuk antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menyatukan sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek tertentu secara bersama-sama. Dasar hukum joint venture ini terdapat dalam yang pertama, UU nomor 1 tahun 1967 pasal 23 tentang penanaman modal asing. Dan yang kedua ada peraturan perundangan nomor 7 tahun 1993 tentang pemilik saham perusahaan penanaman modal asing. Yang terakhir ada SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau kedua Badan Koordinasi Penanaman Modal 15 SK pada tahun 1994. Tujuan joint venture ini yang pertama yaitu penggabungan sumber daya joint venture, kemungkinan entitas bisnis baru yang telah dibuat agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, penggabungan keahlian dengan penggabungan keahlian masing-masing. Yang ketiga, untuk menghemat uang. Yang keempat, untuk alat bertumbuh. Yang kelima, inovasi produk dan layanan. Yang terakhir ada ekspansi pasar asing.
Lanjut, ada hak atas kekayaan intelektual atau haki. Merupakan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Prinsip-prinsip haki yang pertama, prinsip ekonomi, yaitu memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Yang kedua ada prinsip keadilan, yaitu memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan, yaitu meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya. Yang terakhir ada prinsip sosial, yaitu merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Baik, lanjut ada materi tentang waralaba. Waralaba dalam bahasa Inggris merupakan franchise yang berasal dari kata franchising. Waralaba berarti hak atau kebebasan dalam arti luas yang didefinisikan sebagai hak antara pemilik merek suatu produk dan pengguna merek. Waralaba juga diartikan usaha kemitraan. Waralaba tersebut sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama ada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 31 Mdag Per nomor 8 tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Yang kedua ada UU nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Yang keempat Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jenis-jenis waralaba berdasarkan produk yang ditawarkan. Yang pertama ada waralaba produk, waralaba jasa, waralaba gabungan. Berdasarkan International Franchise Association, yang pertama ada product franchise, kedua ada manufacturing franchise, yang ketiga ada business opportunity venture. Langkah-langkah membeli waralaba terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, mengunjungi beberapa gerai waralaba. Yang kedua, menyewa pengacara yang memahami waralaba. Yang ketiga, menemui pewaralaba dan memeriksa referensi waralaba. Yang keempat, mendatangani perjanjian waralaba. Yang kelima, menghadiri pelatihan. Yang keenam, membuka bisnis waralaba. Baik, lanjut. Ada penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisnis merupakan suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Sengketa muncul karena adanya konflik di antara pihak. Sengketa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa kontrak, sengketa pekerjaan, sengketa perusahaan, dan sengketa properti. Cara penyelesaian sengketa, yang pertama berdasarkan sudut pandang keputusan. Yang pertama ada adjudikatif, yang kedua ada konsensual atau kompromi, ketiga ada quasi adjudikatif. Berdasarkan prosesnya, yang pertama ada pengadilan umum dan pengadilan niaga. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.